Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah. Nah, hari ini kita masuk kepada pertemuan kedua tentang ketentuan pernikahan di dalam Islam. Pada kompetensi dasar 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah setelah pembelajaran selesai nanti diharapkan Ananda mampu yang pertama merinci jenis-jenis pernikahan menurut ketentuan syariat Islam. Yang kedua, mampu memisahkan antara hak dan kewajiban suami istri sesuai ketentuan syariat Islam. Ketiga, menguraikan orang-orang yang tidak boleh dinikahi menurut ketentuan pernikahan dalam Islam. Keempat, menelaah pernikahan yang tidak sah berdasarkan ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, kita lihat tentang jenis-jenis pernikahan. Dalam perkembangan manusia, pernikahan itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut dengan pernikahan monogami dan kedua poligami. Monogami adalah seseorang yang hanya memiliki pasangan tunggal. Sedangkan poligami yaitu seseorang yang memiliki beberapa pasangan. Nah, poligami ini terbagi pula kepada dua jenisnya, dua bentuknya. Yang pertama, poligini. Poligini itu adalah pernikahan seorang laki-laki yang memiliki banyak istri. Sedangkan poliandri adalah seorang perempuan yang memiliki banyak suami. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, silakan Ananda perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, yang pertama Ananda bisa melihat ada seorang bapak yang sedang bekerja bangunan. Nah, yang kedua ada seorang bapak yang tertimbun reruntuhan bangunan. Nah, yang ketiga, apa itu Ananda? Apakah ada ibu yang banyak tangan? Nah, ini artinya seorang ibu rumah tangga yang mampu mengerjakan berbagai pekerjaan dalam satu waktu. Nah, dengan demikian, kita bisa melihat hak dan kewajiban sebagai suami dan istri dalam rumah tangga. Nah, yang pertama, kita lihat tentang kewajiban dulu. Nah, yang harus kita penuhi dulu sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Yang pertama, kita lihat dulu kewajiban suami pada istri dalam pernikahan menurut Islam. Yang pertama apa? Memberikan mahar dan nafkah. Mahar ini diberikan di saat kita baru menikah atau saat kita akan menikah. Yang kedua, menggauli istri secara baik. Yang ketiga, menjaga istri. 4, membimbing istri ke jalan yang benar. Yang kelima, memberi rasa cinta dan kasih. Selanjutnya, kewajiban istri pada suami dalam pernikahan. Yang pertama, menaati suami, menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami. Ketiga, mencari kerelaan suami dan menghindari murkanya. 4, melayani suami dengan baik. 5, menunjukkan wajah yang manis dan menyenangkan. Setelah kita lihat kewajiban-kewajiban dari
suami dan istri, sekarang kita lihat tentang hak suami dan istri. Nah, apa saja yang menjadi hak suami? Yang pertama, istri menjaga diri sendiri dan harta suami. Kedua, ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. Ketiga, tidak mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami. 4. Tidak bermuka masam di hadapan suami. 5. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami. Kemudian, apa hak istri terhadap suami? Yang pertama, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua, memperlakukan istri secara baik. Yang ketiga, mendapatkan kasih sayang suami. Yang kelima, mendapatkan bimbingan agama dari suami. Kemudian, setelah kita tahu hak dan kewajiban, ada satu hal lagi, yaitu siapa saja yang tidak boleh kita nikahi di dalam Islam. Ada 3 hal atau 3 penyebab yang kita tidak boleh menikahi wanita tersebut. Yang pertama, karena adanya hubungan nasab. Siapa saja mereka? Yaitu ibu kandung, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, bibi dari ayah dan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan. Nah, yang kedua apa? Karena hubungan persusuan. Baik itu ibu susuan kita maupun saudara sepersusuan. Yang ketiga, adanya hubungan pernikahan sebelumnya. Contohnya mertua, anak tiri, menantu, dan mengumpulkan 2 orang wanita bersaudara untuk dinikahi. Nah, penyebab yang 1 dan 2 karena hubungan nasab dan persusuan itu adalah wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya. Sedangkan yang nomor 3, hubungan pernikahan sebelumnya itu tidak boleh menikah untuk sementara. Nah, berarti bisa jadi orang-orang tersebut nanti bisa kita nikahi. Nah, selanjutnya kita lihat tentang pernikahan yang tidak sah di dalam Islam. Apa saja? Yang pertama ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini adalah seorang laki-laki yang melakukan pernikahan dengan seorang perempuan untuk waktu tertentu saja. Ciri-ciri nikah mut'ah ini apa? Yang pertama, ijab kabul menggunakan kata-kata mut'ah atau batasan. Yang kedua, tanpa wali. Ketiga, tanpa saksi. Keempat, ada ketentuan dibatasi waktu. Kelima, tidak ada waris mewarisi antara suami dan istri. Keenam, tidak ada talak. Jadi, setelah berakhir perjanjian pernikahan mereka, maka berakhir pula lah nikahnya. Jadi, dia berlalu begitu saja tanpa ada talak. Nah, yang kedua, ada nikah muhallil. Nikah muhallil ini apa? Yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian, wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Nah, yang ketiga, nikah sigar. Nikah sigar itu adalah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Nah, yang keempat, ada nikah yang dilakukan sedang ihram. Nah, ini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang
laki-laki dan perempuan di saat melaksanakan haji ataupun umroh dan mereka belum memasuki masa tahalul atau waktu tahalul. Nah, kemudian nikah tanpa wali. Nikah tanpa wali itu adalah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa seizin walinya. Jadi mereka menikah tanpa izin wali. Kemudian ada nikah pada masa iddah, yaitu pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sedang menunggu masa iddahnya, baik itu iddah karena dicerai mati maupun cerai hidup oleh suaminya. Kemudian yang ketujuh, menikahi mahramnya. Menikahi mahramnya ini adalah menikahi saudaranya atau orang-orang yang senasab dengannya. Nah, dengan berakhirnya pembahasan tentang pernikahan yang tidak sah, maka berakhir pula lah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan Ananda dapat memahami dan mendalami materi ini agar nanti bisa memudahkan Ananda dalam ujian. Demikian yang bisa kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan hamdalah. Wallahumma fi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.